teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan membahas materi tentang kalimat efektif. Nah, sebelum ke materi, mari kita perkenalkan kelompok kami. Nama saya Rifki Eka Hermawan, teman saya Winda Widiawati, rekan saya Dewi Nur Hasanah. Nah, kalian udah pada kenal kan? Nah, selanjutnya selamat menyaksikan video yang akan kami bahas. Nah, teman-teman, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang kalimat efektif. Kalimat efektif adalah susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan yang baik dan benar atau sesuai ejaan yang disempurnakan atau EYD. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur kalimat efektif. Kalimat efektif terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kalimat bahasa Indonesia sekurang-kurangnya terdiri dari 2 unsur, yakni subjek dan predikat. Unsur yang kedua yaitu objek dan keterangan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang subjek. Bagian kalimat menunjukkan pelaku, tokoh, atau sosok benda. Contohnya gini ya. Dina membaca buku di perpustakaan. Nah, subjeknya adalah Dina. Yang kedua, ibu berbelanja sayuran di pasar. Atau ayah makan pisang. Nah, kan subjeknya ayah, predikatnya adalah makan. Nah, si pisangnya itu adalah objeknya gitu. Nah, selanjutnya yang kedua ada predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang menyatakan suatu tindakan atau keadaan yang dilakukan oleh subjek. Contoh kalimatnya, kakak melompat. Kakaknya subjek, melompatnya adalah predikatnya. Yang ketiga ada objek. Bagian kalimat yang melengkapi kata kerja sehingga terletak langsung di belakang predikat. Objek dapat berbentuk kata benda atau frasa kata benda. Contohnya adalah ayah makan pisang. Nah, kan subjeknya ayah, predikatnya adalah makan. Nah, si pisangnya itu adalah objeknya gitu. Yang selanjutnya ada keterangan. Keterangan adalah bagian kalimat yang memberikan informasi lebih lanjut tentang makna subjek atau predikat. Keterangan dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada keterangan tempat. Nah, keterangan tempat merupakan kata yang menerangkan tempat terjadinya peristiwa atau kegiatan tertentu. Contohnya, ibu memasak di dapur. Nah, dapurnya adalah keterangan tempatnya itu. Atau contoh lain, adik bermain sepak bola di lapangan. Di lapangannya adalah keterangan tempatnya. Nah, yang kedua ada keterangan waktu. Keterangan waktu merupakan kata yang menerangkan waktu terjadinya peristiwa atau kegiatan yang dilakukan oleh subjek. Contohnya, Dita berangkat ke kebun binatang tadi pagi. Nah, tadi paginya itu adalah keterangan waktu. Yang ketiga ada keterangan suasana. Keterangan suasana adalah merupakan kata yang menerangkan suasana atau situasi dari suatu perbuatan. Contohnya, suasana malam itu sangat sepi. Atau kami melihat pemandangan pantai yang sangat indah. Nah, suasananya itu contohnya yang sangat indah itu. Yang keempat ada keterangan cara. Keterangan cara merupakan kata keterangan yang menjelaskan cara pada suatu aktivitas atau kegiatan. Kata keterangan cara biasanya diikuti kata dengan atau secara. Contohnya ada pelari itu berlari dengan sangat kencang. Nah, dengannya itu adalah kata keterangan cara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kalimat menurut struktur gramatiknya. Nah, yang pertama ada kalimat tunggal atau simplex. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya terdiri atas satu pola kalimat. Nah, kalimat tunggal sendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu kalimat nominal. Kalimat nominal adalah kalimat yang predikatnya kata benda. Contoh, dia mahasiswa terbaik STIE Tridharma. Nah, mahasiswa tersebut itu termasuk ke dalam predikatnya. Kedua yaitu kalimat verbal. Kalimat verbal adalah kalimat yang predikatnya berupa kata kerja. Nah, contoh, Tata makan roti goreng. Nah, makan di sana sebagai predikatnya. Nah, yang ketiga itu ada kalimat adjektifal atau kalimat statif. Adalah kalimat yang predikatnya berupa kata sifat. Contoh, bunga itu harum. Nah, harum tersebut itu adalah predikat dari kalimat statif. Selanjutnya itu kalimat majemuk. Nah, kalimat majemuk adalah
kalimat yang merupakan gabungan dari dua atau lebih kalimat tunggal. Nah, kalimat majemuk tersebut dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yakni yang pertama kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara adalah kalimat yang hubungan antara unsur-unsurnya bersifat setara atau sederajat. Nah, kalimat majemuk sendiri dibagi lagi menjadi 3 bagian, 3 macam, yaitu yang pertama kalimat majemuk penjumlahan, ditandai oleh kata penghubung lalu, dan kemudian, dan sejenisnya. Contoh, pengurus dharma wanita mengunjungi panti asuhan dan mereka memberi penghuninya hadiah. Nah, yang kedua kalimat majemuk pemilihan, ditandai oleh kata penghubung atau. Nah, contohnya, saya tidak tahu apakah dia akan ikut atau tidak. Nah, yang ketiga kalimat majemuk pertentangan, ditandai oleh kata penghubung tetapi dan melainkan. Contohnya, ia tidak bergaji terlampau besar tetapi dapat menghidupi keluarganya. Nah, yang kedua yaitu kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang hubungan antara unsur-unsurnya tidak sederajat. Nah, kalimat majemuk bertingkat sendiri meliputi beberapa jenis, yaitu yang pertama kalimat majemuk hubungan waktu, ditandai oleh konjungsi sejak, sewaktu, ketika, setelah, sampai, manakala, hingga, dan sebagainya. Ya, contohnya, peristiwa itu terjadi sewaktu keluargaku sedang dalam suasana berkabung. Nah, di sana menggunakan konjungsi sewaktu. Nah, yang kedua, kalimat majemuk hubungan syarat, ditandai oleh konjungsi jika, seandainya, andaikan, asalkan, apabila. Contohnya yaitu, kami akan segera pulang seandainya kakak tidak datang hari ini. Nah, yang ketiga, kalimat majemuk hubungan tujuan, ditandai oleh konjungsi agar, supaya, biar, untuk. Contohnya, saya sengaja meninggalkan rumah agar adik-adik saya bisa mandiri. Selanjutnya yaitu yang keempat, yaitu kalimat majemuk hubungan konsesif, ditandai oleh konjungsi walaupun, meskipun, sekalipun, biarpun, kendatipun, sungguhpun. Nah, contohnya, walaupun hatinya sangat sedih, dia tidak pernah menangis di hadapanku. Nah, yang selanjutnya yang kelima, yaitu kalimat majemuk hubungan perbandingan, ditandai oleh kata penghubung daripada, ibarat, seperti, bagaikan, laksana, sebagaimana, alih-alih. Contohnya, saya akan menolongmu sebagaimana ayahmu juga menolong keluargaku. Nah, yang keenam yaitu kalimat majemuk hubungan penyebaban, ditandai oleh kata penghubung sebab, karena, oleh karena. Contohnya, pemuda itu berhasil karena ia bekerja keras. Nah, selanjutnya yaitu yang ketujuh, kalimat majemuk hubungan akibat, ditandai oleh kata penghubung sehingga, sampai-sampai, maka. Contohnya, ia selalu bekerja keras sehingga jatuh sakit. Yang kedelapan yaitu kalimat majemuk hubungan cara, ditandai oleh kata penghubung dengan dan tanpa. Contohnya, dengan cara menggendongnya, anak itu ia bawa ke rumah orang tuanya. Nah, yang kesembilan yaitu kalimat majemuk hubungan sangkalan, ditandai oleh konjungsi seolah-olah, seakan-akan. Contohnya, dia diam saja seakan-akan dia tidak mengetahui persoalan yang terjadi. Yang ke-10 yaitu kalimat majemuk hubungan kenyataan, ditandai oleh konjungsi padahal dan sedangkan. Contohnya, pura-pura tidak tahu padahal dia tahu banyak. Selanjutnya yang ke-11, kalimat majemuk hasil, ditandai oleh konjungsi makanya. Contoh, tempat ini licin, makanya kamu jatuh. Yang ke-12, kalimat majemuk hubungan penjelasan, ditandai oleh kata penghubung bahwa dan yaitu. Contohnya, berkas riwayat hidupnya menunjukkan bahwa dia adalah seorang pelajar teladan. Nah, yang ke-13, kalimat majemuk hubungan atributif, ditandai oleh konjungsi yang. Contoh, laki-laki yang berbaju putih itu adalah kakekku dari ibu. Nah, yang ke-14, kalimat majemuk hubungan optatif untuk menyatakan harapan. Subordinatif yang lazim digunakan adalah semoga atau moga-moga dan mudah-mudahan. Contohnya yaitu kita berdoa mudah-mudahan kemalangan ini segera diatasi. Nah, yang terakhir nih, yang ketiga, kalimat majemuk campuran adalah gabungan antara kalimat majemuk setara dengan
Kalimat majemuk bertingkat. Dalam kalimat majemuk campuran, sekurang-kurangnya terdapat tiga inti kalimat atau 3 klausa. Contoh, pekerjaan itu telah selesai ketika kakak datang dan ibu selesai memasak. Selanjutnya, ada syarat kalimat efektif. Syarat kalimat efektif dibagi menjadi 4. Yang pertama, sesuai ejaan yang disempurnakan. Maksudnya, harus menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat. Kata baku pun mesti menjadi pusat perhatian agar tidak sampai kata yang kamu tulis ternyata tidak tepat ejaannya. Yang kedua, sistematis. Sebuah kalimat paling sederhana adalah yang memiliki susunan subjek dan predikat. Kemudian ditambahkan dengan objek, pelengkap, hingga keterangan. Sebisa mungkin guna mengefektifkan kalimat, buatlah kalimat yang urutannya tidak memusingkan. Jika memang tidak ada penegasan, subjek dan predikatnya diharapkan selalu berada di awal kalimat. Contohnya, pengunjung yang membawa jaket harap dititipkan. Nah, bingung nggak tuh? Siapa yang dititipin? Sebenarnya helmnya atau pengunjungnya? Kalau misalkan kayak gitu, berarti pengunjungnya yang dititipin. Harusnya jaket yang dibawa pengunjung harap dititipkan. Yang ketiga, tidak boros dan bertele-tele. Maksudnya harus hemat. Jangan sampai kalimat yang kalian buat terlalu banyak menghambur-hamburkan kata dan terkesan bertele-tele. Pastikan susunan kalimat yang kalian rumuskan pasti dan ringkas agar orang yang membacanya mudah menenangkan gagasan yang kalian tuangkan. Contohnya, Adi memakai baju warna merah. Kenapa baju warna merah? Maksudnya kalau udah ada kata warna merah, harusnya warna itu tidak diikuti. Harusnya Adi memakai baju merah, sudah tahu pasti kalau warna merah itu ya warna. Yang keempat, tidak ambigu. Syarat kalimat efektif yang terakhir, kalimat efektif menjadi sangat penting untuk menghindari pembaca dari multitafsir dengan susunan kata yang ringkas, sistematis, dan sesuai kaidah kebahasaan. Pembaca tidak akan kesulitan mengartikan ide dari kalimat sehingga tidak ada kesan ambigu. Contohnya, motor Pak Iman yang sudah tua itu harus segera diperbaiki. Kata tua ini sebenarnya yang tua ini Pak Iman atau motornya. Harusnya diganti jadi motor tua Pak Iman ini harus segera diperbaiki. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah paham belum tentang materi kalimat efektif? Nah, cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang yuk. Annyeong.